Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'du. Kepada para asatidzah dan ustadzah sekalian, materi berjudul beramal dengan ihsan dan ikhlas sebagai bekal menjemput kematian. Kita semuanya pasti mati, tinggal menunggu waktu dan tempat, kapan dan di mana itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Persoalan bukan kapan dan di mana, tapi persoalannya bagaimana kita mempersiapkannya. Ibarat kita akan ujian, kalau sudah jelas ujiannya pasti ada persiapan. Kalau ujiannya belum jelas, biasanya kita nggak siap-siap. Nah, jangan-jangan begitu. Kita merasa bahwa karena kematian kita belum jelas waktu dan tempatnya, kita santai-santai saja. Tiba-tiba ya kita dipanggil tanpa persiapan. Inilah yang perlu untuk menjadi pengingat kita semuanya. Al-ihsan, ya, kita kembali kepada materi al-ihsan yang insyaallah sudah sama-sama kita pahami, ya, bahwa ihsan itu dilatar belakangi oleh dua hal yang utama. Yang pertama adalah karena faktor muraqabatullah, pengawasan Allah Ta'ala, merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala. Yang kedua, ihsan itu muncul karena memahami tentang ihsanullah, kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala yang telah diberikan kepada kita semuanya. Dan itulah yang memberikan dasar pijakan pada kita untuk memiliki ihsanuniyah. Dan ihsanuniyah ini wujudnya, implementasinya ada pada tiga hal, yaitu ikhlasun niyah, keikhlasan niat, dan juga itqanul amal, amal yang rapi, yang kontinu, yang tekun, dan juga jaudatul adab, menunaikan amanah secara tuntas, secara baik. Dan insya Allah itulah yang akan melatar belakangi wujudnya ihsanul amal, amal yang bagus, yang profesional, yang itu akan menjadi latar belakang kita semuanya mendapatkan hubbun minallah, kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita insya Allah mendapatkan ajrun minallah, pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kita semuanya mendapatkan nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita akan bahas satu persatu, ya. Yang pertama, yang melatar belakangi ihsanuniyah, yaitu muraqabatullah. Ihsan itu muncul karena muraqabatullah. Ihsan berkaitan dengan kualitas kerja operasional. Oleh karena itu, ihsan itu muncul jika perasaan terhadap pengawasan Allah Ta'ala atau yang kita sebut muraqabatullah itu senantiasa ada, kerjanya selalu sesuai dengan tuntutan yang ada,
meski tidak ada mandornya, tidak diawasi oleh atasan, itu nggak masalah. Karena tujuan kita bekerja adalah lillah, bukan untuk atasan, bukan untuk pujian dari kawan teman kita, relasi kita, bukan. Tetapi tujuan kita kerja adalah untuk mendapatkan ridho dan pahala imbalan dari Allah Ta'ala. Kita merasa selalu diawasi oleh Allah Ta'ala setiap waktu dan kesempatan. Rasulullah SAW bersabda tentang ihsan yang insya Allah sama-sama kita pahami ya di dalam hadis arba'in yang kedua. Makna ihsan, ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril, apa ihsan itu? Beliau menjawab, anta'budallah ka'annaka tarahu, yaitu apabila kamu menyembah Allah, beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka, apabila kamu tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Ibadah ini bukan hanya ibadah mahdhah atau ibadah ritual. Seluruh aktivitas hidup ini adalah ibadah. Ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yardah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah senangi, minal aqwal wal af'al, baik itu dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan, al-dhahirah wal batinah, secara lahir ataupun batin. Ibadah inilah yang menjadi latar belakang penciptaan kita di dunia ini. Maka aktivitas kerja-kerja kita, amanah-amanah kita itu adalah bernilai ibadah. Maka kita yakini Allah Ta'ala, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah melihat kita, walaupun tidak ada CCTV, tidak ada pemantauan, tidak ada tekanan-tekanan untuk LPG dan sebagainya. Allah Ta'ala yang mengawasinya dan kita yang mendapatkan imbalannya nanti ya, dimanapun, apakah di dunia atau di akhirat. Maka inilah yang melatar belakangi kita memiliki ihsan atau hal yang bagus ya dalam aktivitas kita ini. Kemudian yang melatar belakangi ihsanuniyah yang kedua adalah ihsanullah. Kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itulah yang telah memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita. Ihsan karena ihsanullah, karena segala kebaikan Allah. Ihsan itu muncul karena adanya perasaan atau kesadaran akan limpahan kebaikan Allah atau ihsanullah. Kerja ini sebagai ungkapan rasa syukur, sehingga kerjanya dalam format yang sebaik-baiknya. Kita telah diberikan fisik yang sempurna, mata bisa melihat dengan sempurna, kaki bisa berjalan dengan sempurna, tangan bisa bergerak dengan sempurna. Nah, sebagai wujud syukur kita itulah maka kita maksimalkan dalam bentuk kerja-kerja kita ini. Keduanya, baik itu muraqabatullah dan ihsanullah, inilah pertama-tama yang akan memunculkan niat atau motivasi kerja, motivasi yang baik atau ihsanuniyah ini ya. Ihsanuniyah ini muncul karena merasa selalu diawasi Allah Ta'ala dan juga Allah selalu memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan ihsanuniyah ini munculkan atau indikatornya dengan tiga hal, yaitu ikhlasun niyah. Yang pertama ini niat yang ikhlas. Unsur pertama dari ihsan adalah niat yang ikhlas. Setiap sesuatu dapat ternoda oleh yang lain. Jika sesuatu itu bersih dan terhindar dari kotoran, maka itulah yang dinamakan dengan khalis, yang murni. Pekerjaan membersihkan disebut ikhlas ya. Jadi kalau khalis ini adalah isim fa'il dari
fiil yang sulasi ya, yang murni. Tetapi kalau memurnikan itu ada dari akhlasa yukhlisu ikhlasan. Aktivitas membersihkan itu adalah ikhlas. Sedangkan pelaku yang membersihkan itu adalah mukhlis. Kalau khalis yaitu yang bersih atau yang murni. Niat yang ikhlas merupakan syarat diterimanya suatu amal ya. Hadis yang sudah sangat populer ya di Arba'in yang pertama itu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya segala amal kita itu tergantung pada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya segala atau setiap manusia, setiap orang itu tergantung apa yang menjadi niatnya masing-masing. Dan dalam bab niat ini kita perlu untuk mengumpulkan ya, atau mengakumulasi niat yang baik. Termasuk ikhlas adalah mengumpulkan beberapa niat baik dalam satu amal. Walaupun amalnya satu, tapi kalau niatnya bermacam-macam, maka pahalanya akan mengikuti niat di dalam hati kita masing-masing ya. Ini saya contohkan, misalnya kita pergi mengajar, tergantung niatnya. Apa niat kita ya? Di antaranya kita niat silaturahim dengan saudara-saudara kita, sesama guru, silaturahim dengan anak-anak kita, karena silaturahim ini akan memberikan rezeki dan memperpanjang usia kita. Kemudian juga niat berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah Ta'ala. Juga niat berdakwah, i'la'u kalimatillah, menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Juga niat untuk mempersiapkan generasi Islam, mendidik putra-putri kita, anak-anak kita, para santri-santriwati kita. Mudah-mudahan ada di antara mereka nanti yang menjadi pelanjut estafet perjuangan kita semuanya, ataupun nantinya menjadi para pemimpin bangsa. Kita tidak tahu ya nasib mereka di kelak atau kemudian hari seperti apa. Kita persiapkan sejak dini. Kemudian juga ingin memperbaiki diri kita ya. Karena pada saat kita menyampaikan materi-materi pelajaran yang di situ ada sinkronisasi antara dunia akhirat, itu pada hakikatnya adalah kita memberi nasihat untuk diri sendiri, dan juga tujuan utama adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya ya untuk mencari ridho Allah. Karena niat saja sudah dicatat satu kebaikan oleh Allah, sehingga satu amalan dengan beberapa niat yang baik akan mendapatkan beberapa pahala sekaligus. Ini saya contohkan, ada 6 ya, dan bisa kita kembangkan apakah 6, 7 ataukah 10, berapapun ya. Satu niat sudah dapat 1 pahala, 10 niat sudah dapat 10 pahala, dan semuanya akan ada hisabnya, akan memperbagus, memperindah nilai ujian atau nilai rapot kita masing-masing di buku catatan ya, pada saat kita menerima di yaumul hisab nanti. Dan inilah 3 amal yang ikhlas ya. Ada 3 jenis amal yang termasuk ikhlas. Dalam Al-Quran digambarkan, yang pertama beramal karena takut siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa dilihat di surah 27, 89, 90 ya. Yang ini disebut amalnya seorang hamba atau amalul abid. Orang yang beramal karena takut kepada Allah Ta'ala itu sudah luar biasa ya. Disebutkan dalam hadits yang sahih, riwayat daripada
Bukhari atau Muslim ya. Walaupun hadis ini jangan membuat kita terlena ya, santai-santai saja, tapi yang menjadi motivasi betapa Allah sangat memberikan kasih sayang kepada siapapun di antara hambanya, walaupun banyak melakukan maksiat atau penyimpangan, tetapi kalau masih ada rasa khasyah, rasa takut dalam hatinya, maka Allah akan mengampuni. Ada kisah dalam hadis ini, seorang yang pendosa, banyak sekali berbuat dosa ya, berbuat penyimpangan, kemaksiatan. Pada saat sebelum meninggal, orang ini berwasiat kepada keluarganya, kalau saya meninggal, maka jangan kuburkan jasad saya, bakar jasad saya sampai habis, sampai hancur. Terus abunya dari jasad saya itu lemparkan ke lautan sana, sampai tidak ada bekas sama sekali. Maka dilakukan oleh keluarganya ini, oleh ahli warisnya, oleh ya famili dan yang merawat jenazahnya. Karena orang ini pada masa hidupnya banyak melakukan kemaksiatan, dilakukan seperti itu, dan pada saat sudah selesai amanah itu ditunaikan, malaikat bertanya kepada orang ini, apa yang melatar belakangimu memberikan wasiat kepada keluarga seperti itu? Katanya, saya takut kepada Allah, saya tidak bisa mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan saya yang banyak sekali kemaksiatannya, dan amal baiknya tidak ada menurut saya. Saya takut dihisab, takut ditanya oleh malaikat di alam kubur begini begitu, dan dilaporkan oleh Allah kepada Allah Ta'ala. Apa jawaban Allah Ta'ala? Ampuni. Ya, Allah memberikan ampun kepada orang ini. Jadi dia yang sangat sedikit ya, atau dia katakan tadi nggak ada amal kebaikannya, karena punya rasa khauf, rasa khasyah kepada Allah, dia sebagai hamba yang takut kepada siksa Allah, maka Allah mengampuni kesalahan-kesalahan orang ini. Coba ya, ini sekali lagi jangan membuat kita terlena ya, hatinya sahih. Jangan membuat kita santai-santai, bukan. Ini dalam rangka untuk menunjukkan bahwasanya Allah begitu sayangnya kepada manusia, kepada hambanya, walaupun dia pendosa, Allah tetap memberikan rasa rahmahnya, karena dia punya rasa khauf, dia punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, tidak sombong di hadapan Allah, tidak merasa aman dari siksanya. Yang kedua yaitu beramal karena mencari pahala. Surat 16:97 nanti bisa kita buka. Ini ibaratnya adalah amalnya pedagang, amalut tajir ya. Kalau pedagang kan mencari keuntungan ya, atau mencari sesuatu yang sifatnya itu bisa memberikan kelebihan ya, bonus kepadanya, boleh silahkan. Tetapi yang tertinggi, yang ketiga adalah beramal karena bersyukur, sebagaimana jawaban Rasulullah SAW pada saat ditanya kenapa sangat semangat dalam beribadah sholat malam, padahal sudah jelas-jelas diampuni dosa-dosa beliau, baik yang telah lewat atau yang akan datang. Maka beliau memberikan jawaban, afala akunu abdan syakura, tidakkah aku ini ingin menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur. Allah telah memberikan fisik yang sempurna tadi ya, kepada kita semuanya, memberikan kecerdasan ya. Barangkali antum semua ini sudah pernah mengukur kejeniusan pada saat kecil dulu, itu mungkin di atas rata-rata ya. Allah telah memberikan segala macam jenis kenikmatan kepada kita, maka kita
bekerja, kita beraktivitas adalah untuk mewujudkan rasa syukur, menjadi hamba Allah yang bersyukur. Ini amalnya orang yang bersyukur atau amalus syakir. Inilah yang paling mulia. Ketiga jenis amal itu adalah amal yang diterima oleh Allah, meskipun amal karena bersyukur itu adalah amal yang tertinggi, karena itu adalah amal yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, ini tentang masalah ikhlasun niyah. Kemudian ihsanun niyah itu juga akan memunculkan itqanul amal, amal yang rapi, amal yang itqan itu bisa bermakna tekun atau rapi ya. Setelah ikhlas, unsur ihsan berikutnya adalah kerja yang rapi atau profesional. Ciri utama kerja-kerja profesional adalah perhatiannya yang besar pada masalah detailisasi. Setiap faktor yang berpengaruh itu dihitung secara masak-masak ya. Jadi kita perlu ya untuk memiliki penguasaan kepada kerja-kerja kita masing-masing dimanapun level kepemimpinan kita, baik itu kita di level pucuk pimpinan yaitu yang bersifat strategis, ataupun nanti di level yang lebih bawah yang lebih teknis ya, itu tetap harus memperhitungkan secara rinci, secara detail tugas-tugas kita, karena bisa jadi dari yang detail itu, yang kecil-kecil itu akan berpengaruh fatal ya. Ya seperti mobil, sebagus apapun mobil yang kita naiki, kalau bautnya, murnya itu tidak terdeteksi ya, agak kendor misalnya, mur yang ada di ban dalam kecepatan tinggi ya bisa lepas bannya dan bisa membuat kecelakaan. Nah, kadang-kadang seperti itu. Mungkin yang bersangkutan bukan panitia inti, tapi hanya panitia teknis, tapi bisa jadi karena keteledorannya membuat acara rusak dan membuat citra dari lembaga kita itu menjadi negatif di mata publik, apalagi kalau disiarkan secara live ya dan lain-lain. Nah, ini contoh-contoh yang bisa kita ambil sebagai ibrah pelajaran ya bagi semuanya dimanapun posisi kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Azza wa Jalla yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai apabila mengerjakan salah seorang di antara kalian suatu pekerjaan dilakukan dengan rapi, dengan itqan, dengan profesional. Amal yang terbaik inilah yang perlu untuk kita utamakan ya, mencapai kualitas amalan lebih kita dahulukan daripada kuantitasnya. Allah ingin menguji di antara hambanya siapakah yang paling baik amalannya. Di antara surat yang sangat kita hafal, surat Al-Mulk ayat yang kedua ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Apa ahsanu amala ini menurut Fudhil bin Iyad? Yaitu akhlasuhu wa aswabuhu. Amal yang paling baik, yang paling berkualitas yaitu amal yang paling ikhlas. Ini kaitannya dengan hati. Dan aswabuhu, yang paling sahih, yang paling sesuai dengan sunnah, dengan petunjuk dari Rasulullah SAW. Jadi yang paling ikhlas dan yang paling tepat. Muhammad bin Ajlan mengatakan bukan yang paling banyak amalannya. Allah tidak mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsaru amala, tetapi Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi yang diinginkan Allah Ta'ala adalah yang terbaik dari amal-amal kita, bukan hanya sebatas banyak. Kalau dalam ibadah makhluk banyak contohnya. Di antaranya suatu saat, satu pagi sebelum subuh, Rasulullah SAW sudah bersiap-siap ya, berangkat ke masjid dan menemukan salah seorang istri beliau menginap di rumah Juwairiyah bintil Harith. Sudah
Juwairiyah sudah siap di mihrabnya untuk melaksanakan sholat subuh, dan Rasulullah izin ya untuk mengimami di sholat subuh di Masjid Nabawi ya, sampai beliau pulang waktu duha. Dan saat itu Juwairiyah masih bertahan di mihrabnya, di mihrab rumahnya untuk berzikir, berdoa. Maka ditanya oleh Rasulullah SAW, apakah kamu mulai subuh sampai sekarang tadi berzikir terus ya? Kata Juwairiyah, betul ya Rasulullah. Kata Rasulullah, maukah aku ajarkan kepadamu wirid zikir yang bisa kamu ucapkan ya 3 kali, itu pahalanya sama dengan wirid zikir yang kamu lakukan sepanjang itu. Kalau kita hitung mungkin 3 jam ya, antara subuh sampai waktu duha itu. Waktu 3 jam terus menerus berzikir, nggak berhenti, dengan kalimat zikir yang pendek yang kita ucapkan 3 kali, itu pahalanya tidak kalah dengan wirid zikir selama 3 jam itu. Apa itu? Rasulullah mengajarkan, yaitu wirid yang kita baca di wirid pagi petang yang di ma'thurat. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Itu kalau kita ucapkan 3 kali saja, yang tidak sampai membutuhkan waktu 1 menit, itu sudah bisa mewakili dan mendapatkan pahala seperti orang yang wirid zikir selama 3 jam lamanya. Ini menunjukkan, menjadi bukti bahwasanya amal itu yang penting kualitasnya, bukan kuantitasnya. Inilah sehingga kenapa para ulama itu yang memiliki ilmu itu posisinya jauh melebihi para abid yang mungkin secara kuantitas 1/1000 ya. Satu alim itu bisa dikonversi menjadi 1000 ya. Perbandingannya masih lebih afdal satu alim daripada 1000 abid. Kenapa? Karena alim ini paham, memiliki ilmu tentang suatu amalan, punya ilmu atau mengetahui dasar daripada amal, sehingga dia bekerja secara aswabuhu ini, secara lebih tepat dalam melakukan amalan. Nah, ini contoh ya, amal terbaik inilah yang perlu untuk kita kejar, perlu kita gapai, perlu kita jemput bersama-sama. Dan yang perlu kita upayakan, kita melakukan amal yang terbaik dalam setiap tahapan. Innallaha yuhibbul mu'minal muhtarif. Sesungguhnya Allah mencintai mukmin yang profesional. Al-muhtarif ini maknanya luas ya. Di antara maknanya sesuai dengan tema kita ya profesional ini. Kalau al-muhtarif juga bisa bermakna yang produktif, yang bekerja. Muslim yang bekerja, bukan yang pengangguran ya, bukan yang santai-santai. Itu maknanya luas al-muhtarif. Nah, amal ini memiliki beberapa tahapan ya, sesuai dengan ilmu manajemen yang sudah sama-sama kita pahami. Ada tahapan perencanaan atau planning, tahapan pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan actuating, dan pengawasan controlling. Ini masing-masing ini harus dilaksanakan dengan ihsan, dengan terbaik. Amal yang terbaik harus ada di setiap tahapan amal tersebut. Bekerja dengan orang saja kita dituntut untuk yang terbaik kalau ingin diakui dan dihargai pekerjaan kita. Bagaimana dengan bekerja untuk Allah Ta'ala? Maka untuk bekal kita di akhirat lagi, tentu sudah seharusnya kita berikan yang terbaik. Kalau kita seperti kemarin ya, diaudit oleh asesor saja kita luar biasa persiapannya, begitu detailnya. Pertanyaan, apalagi nanti di akhirat Allah bertanya kepada kita masing-masing dengan audit yang begitu detail, maka tentunya persiapannya harus lebih matang dan lebih bagus ya. Yang ketiga, implementasi daripada ihsan ini adalah jaudatul ada, yaitu penyelesaian yang baik, finishingnya yang baik. Jika dari awal sudah baik niat dan pelaksanaannya,
kemudian diakhiri dengan tidak baik, mungkin menjadikan hasil kerja sebelumnya kurang baik, menjadi su'ul khotimah dia. Maka unsur yang ketiga dari ihsan adalah penyelesaian yang baik ya. Contoh kecil ya, ini yang biasa diingatkan oleh Pak Fathur ya, bila menggunakan ruangan, tata kembali seperti sedia kala, tidak meninggalkan kursi atau meja yang berantakan, terutama untuk anak-anak kita ya. Habis memakai LCD nggak tahu siapa yang bertanggung jawab. Yang kemarin kasus laptop ini menjadi PR ya. Apakah kelalaian dari PJ-nya ya, atau kelalaian dari anaknya, kelalaian dari yang lain, Allah alam, ini masih perlu untuk kita bahas lebih lanjut ya. Jadi masing-masing harus berada pada posnya sendiri-sendiri ya. Jangan sampai serangan ya. Kalau para sahabat dulu, mereka ketika berjaga di posnya masing-masing itu jangan sampai menjadi titik lemah yang menjadi serangan musuh ya. Kalau dalam ilmu sepak bola atau voli atau yang lain itu kan biasanya yang diincar yang paling lemah supaya musuh ini bisa menang ya. Nah, kita pun juga begitu, jangan sampai menjadi titik lemah sehingga menjadikan proyek atau kerja-kerja kita itu gagal. Nah, yang paling malas biasanya membuat laporan pelaksanaan acara ya, program acara. Ini juga menjadi perhatian ya. Semangat mengadakan acara, tetapi proposalnya tidak disiapkan ya. Mungkin hanya H-2, bahkan H-1, bahkan acara sudah terlaksana, saya belum menerima proposalnya. Ini kan menjadi masalah ya. Padahal di dalam proposal itu mengandung angka-angka permintaan dana. Kalau saya tidak setuju bagaimana? Masa mau nomboi PJ-nya, kan nggak mungkin ya. Nah, jadi ini evaluasi ya bagi kita semuanya. Ini bagian dari jautatul adab, mesti diselesaikan dengan baik. Acara sudah selesai, itu juga harus ada laporannya, bagaimana LPJ-nya harus disampaikan, apakah untung rugi. Kalau untung alhamdulillah, kalau rugi siapa yang nomboi, dari mana dananya, itu harus jelas. Kemudian di surah 97 ayat ke-7, surah Al-Syarah atau Al-Isyarah ya, idza faragta fansab, jika selesai melakukan suatu pekerjaan, kerjakan yang lainnya dengan sungguh-sungguh. Kita sudah selesai semester 1 ya, ini jeda waktu untuk liburan ya, kita isi liburan dengan manfaat, nanti sudah kita persiapkan untuk semester yang akan datang. Nah, dengan ketiga faktor itulah, baik itu faktor keikhlasan, faktor ketekunan, dan faktor penunaian tugas yang bagus, inilah insya Allah akan berdampak pada ihsanul amal. Yang dengan ihsanul amal itulah kita akan mendapatkan kecintaan dari Allah, pahala dari Allah, dan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ihsanul amal, amal yang ihsan, amal yang bagus. Jika ketika unsur ihsan itu terpenuhi, maka berarti sudah melakukan amal yang ihsan. Amal yang ihsan itu diwajibkan Allah Ta'ala dalam segala sesuatu. Seperti sabda Rasul, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Ta'ala mewajibkan ihsan dalam segala hal, dalam segala sesuatu. Bahkan dicontohkan Rasul di sini, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha, kalau kalian menyembelih, maka menyembelihlah dengan profesional. Bahkan kepada binatang saja kita disuruh untuk ihsan, apalagi kepada manusia ya. Karena yang menjadi objek pendidikan kita ini kan manusia. Anak-anak, para santri-santriwati ini adalah manusia-manusia mulia. Mereka dititipkan oleh orang tua, walinya masing-masing ke kita itu untuk kita didik dengan baik, kita rawat, kita pelihara, kita awasi dengan sebaik-baiknya. Maka harus ada ihsan, totalitas dalam hal pengawasannya. Nah, semuanya ini
para ustadz dan ustadz sekalian ya, kita melakukan amal dengan ihsan dan ikhlas itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk persiapan kita menjemput kematian yang sudah kita sampaikan di depan tadi ya. Kematian ini sebuah hal yang pasti, yang kalau kita evaluasi ya rute perjalanan hidup manusia, mulai kita di alam ruh di surah Al-A'raf 172, wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala telah mengambil kalian ya, para anak Adam, Bani Adam ini min duhurihim, dari tulang-tulang sulbi mereka, dzurriyyatahum, keturunan-keturunan mereka, wa asyhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil persaksian kepada diri-diri mereka. Allah mengambil sumpah kepada semuanya pada saat itu. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian yang menciptakan kalian, yang menghidupkan kalian, yang memberi nyawa pada kalian, memberikan rezeki pada kalian, merawat kalian? Qalu, maka mereka semuanya menjawab, bala syahidna, betul ya Allah, kami telah bersaksi. Jadi semuanya kita telah bersaksi dalam bentuk syahadah rububiyah. Kita telah bersaksi tentang rububiyatullah di dalam ayat ini. Siapapun manusia pada saat itu yang masih menjadi ruh, apakah dia dari orang tua yang kafir atau muslim, semuanya bersaksi. Antakulu yaumal qiyamati inna kunna ghafilin, supaya kalian pada saat di hari kiamat nanti tidak berkelit, kami lupa ya Allah dengan persaksian itu, dengan syahadat itu. Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam kitab Zubdatut Tafsir itu memberikan keterangan tentang ayat ini, terutama yang di awal-awal ya, bahwa persaksian ini terjadi dulu pada saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Allah mengusap punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Yang dari punggungnya Nabi Adam itulah keluar ruh-ruh makhluk manusia, termasuk ruh kita semuanya ini dulu keluar dari punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Jadi saat itu ruh yang diusap oleh Allah Ta'ala itu telah bersaksi kepada Allah tentang syahadat rububiyah, bala syahidna tadi. Walaupun ruh-ruh ini nantinya adalah ahlul jannah, ahlul nar, itu semuanya awalnya bersaksi. Tetapi yang ahlul jannah istiqomah sampai akhir hayat, dia muslim. Kalau ahlul nar, yaitu dalam kehidupannya dia menyimpang. Ya, mungkin dia pada saat hidup berada di keluarga yang non muslim, sehingga dia dalam ke non muslimnya sampai akhir hayat. Mungkin dia muslim tapi akhirnya murtad, kufur dan sebagainya ya. Ini alam ruh yang sudah dilewati semuanya. Nah, kemudian di alam rahim kita berada, di rahim ibu kita masing-masing yang kurang lebih 9 bulan 10 hari. Kemudian kita sekarang berada di alam dunia yang setak kita di sini ya. Kita mulai lahir sampai nanti tidak tahu, seperti kita dalam sebuah etapa perjalanan, finish kita itu di usia keberapa. Kalau kita misalnya diberi jatah Allah Ta'ala meninggal pada usia 60, sementara sekarang ini usia kita misalnya 40 ya, berarti masih ada waktu 20 tahun lagi. Kalau sekarang 50, berarti masih ada sisa 10 tahun lagi. Kalau misalnya kita lebih,
Ya berarti sebentar ya kan, sehingga dalam hadis dikatakan kalau orang yang diberi usia 60 itu sudah tidak ada udzur lagi. Allah nggak menerima alasan lagi kepada orang ini, dari orang ini, kalau dia tidak bersemangat dalam kebaikan. Di surah Ar-Rum 54 Allah mengingatkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'f. Allah yang menciptakan kalian dari kelemahan. Pada saat bayi semuanya lemah, tidak bisa apa-apa. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian Allah menjadikan setelah kelemahan itu kekuatan, bisa berjalan, bisa lari-lari. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa. Kemudian Allah menjadikan setelah kekuatan itu lemah lagi, wa syaiba, dan tua. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang Dia kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Allah yang maha mengetahui lagi maha menentukan, memberikan takdir kepada semuanya. Seperti ini ilustrasinya ya. Saat masih bisa berangkang, ya bisa berdiri, kemudian sekolah, mungkin sudah lulus, bekerja, terus ya, kemudian tua, bungkuk, dan sampai dimasukkan ya, menjadi mayat dan masuk ke alam barzakh ini ya. Alam barzakh ini alam yang sangat lama ya. Sampai hari kiamat. Kita mungkin usia di dunia 60, 70, 80 sebentar saja, tapi di alam barzakh ini bertahun-tahun lamanya, sampai nanti kita hari kiamat dikumpulkan di alam ahsyar. Apakah surga ataukah neraka, kita tidak tahu. Para ulama dulu, para sahabat yang sudah dijamin masuk surga, mereka masih khawatir apakah surga atau neraka yang akan menjadi masa depannya ya, apalagi kita yang tidak ada jaminan apapun. Saya kaitkan ya dengan hadis ini, bahwasanya ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal, wa Rasulullah, siapa orang mukmin yang paling utama? Kata beliau, ahsanuhum khuluqah, yang paling bagus akhlaknya. Qala, beliau ditanya lagi, fa ayyul mu'minina aqyas, orang mukmin mana yang paling cerdas? Kata beliau, aktsaruhum lil mauti dzikran, orang yang paling sering, paling banyak mengingat kematian. Wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan, dan yang paling baik persiapannya menghadapi kehidupan setelah mati. Ulaikal aqyas, mereka itulah orang-orang yang paling cerdas. Orang cerdas bukan semata-mata secara intelektual, tetapi yang paling cerdas adalah yang paling bersiap untuk menghadapi kematian yang kita tidak tahu ya kapan kematian itu datang menghampiri kita. Maka sebelum semuanya terlambat, mari kita bersama-sama evaluasi ya, muhasabah ya untuk kita semuanya. Yaitu ada seorang profesor ya, yang multi talent ya. Ini kan coba kita lihat kan dokter multi ya, multi ini mungkin multidisiplin ilmu ya. Seorang ilmuwan yang luar biasa ya. Ini namanya Annemarie Schimmel, ini beliau dari Jerman. Kemudian beliau menjadi guru besar di Jerman, di Turki, dan juga di Harvard Amerika. Ini kampus-kampus yang ternama, luar biasa. Beliau memiliki keahlian dalam banyak hal. Beliau mampu menguasai bahasa asing kurang lebih 20 dan bahasa daerah 11 ya, termasuk bahasa Jawa, itu beliau kuasai. Luar biasa. Namun ya itulah namanya hidayah. Beliau sangat paham ya, ayat-ayat Al-Quran mungkin beliau hafal, hadis-hadis Bulughul Maram misalnya itu beliau hafal. Tapi itulah hidayah Allah Ta'ala ya. Menurut informasinya, beliau sampai akhir hayat belum mengucapkan kalimat syahadat dan disemayamkan di gereja pada saat sebelum meninggal. Uniknya, beliau memberikan wasiat bahwa pada saat meninggal dunia, makamnya
nisannya supaya ditulis kata-kata mutiara yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib ini. An-nasu niyam fa idza matu intabahu. Manusia itu tertidur, tetapi apabila mereka meninggal dunia, mereka baru tersadar. Ini saya kutip dari syarah penjelasan Syekh Mutawalli Sya'rawi, seorang ulama dari Mesir. An-nasa niyamun amma yantadhiruhum fil akhirah. Bahwasanya manusia itu, ini artinya ya, tertidur. Manusia itu tertidur ya, seperti dalam mimpi. Yantadhiruhum, yang mana menanti mereka di akhirat. Bagaimana nasibnya? Ba'duhum yusaddiqu biyakin, ada sebagian yang mengimani, mempercayai dengan yakin. Wa ba'duhum yusaddiqu bi syakkin, sebagian meyakini dengan ragu-ragu. Wa ba'duhum yukadzibu, sebagian itu tidak meyakini. Walakinnahum jami'an, tetapi mereka semuanya saya siluna ila martabatil yakin ba'dal maut, pasti mereka akan sampai pada derajat keyakinan sesudah kematian. Oh ternyata di alam barzakh begini, oh ternyata di akhirat begini, di padang mahsyar begini. Wa yaruna kulla syai' ainal yakin, dan mereka melihat segala sesuatu dengan mata yang yakin. Wa hina idzin yantabihuna, pada saat itu mereka baru terbangun, baru tersadar. Wa yahussuna bi annahum jami'an sayarawunan nar, dan mereka merasa bahwasanya semuanya melihat neraka. Wa yamurruna 'alaiha, dan akan melewatinya. Wa yashhadunaha, dan menyaksikannya. Faman zuhziha 'anil nar tajannaba 'adzabaha, siapa yang dijauhkan dari neraka akan dijauhkan dari azabnya. Wa man qudiya lahu biha nala qada Allah, barang siapa yang ditakdirkan akan ditentukan ya untuk masuk neraka, dia tidak bisa menghindarinya. Jadi seperti kita dalam posisi tidur ya, kita ini seperti tidur yang bermimpi. Ada yang bermimpi jadi pejabat, jadi presiden, jadi menteri. Ada yang mimpi jadi kepala sekolah, ada yang mimpi jadi guru, ada yang mimpi jadi pemulung, ada yang mimpi jadi macam-macam. Baru nanti mereka pada saat sudah meninggal itu, oh ternyata sebentar saja mimpinya, dan mereka melihat kenyataan, mempertanggungjawabkan semua apa yang mereka lakukannya. Jadi sebelum semuanya menyesal ya, mari kita persiapkan bersama-sama. Jadi inilah pentingnya kita dzikrul maut, sebagaimana pesan Rasul, aktsiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Terakhir yaitu sebuah pesan dari At-Taqaf, man aktsara min dzikril maut ukrima bi thalathati asya, barang siapa yang sering mengingat kematian, maka dia diberi 3 kemuliaan, akan dimudahkan melakukan 3 hal, yaitu yang pertama adalah ta'zilit taubah, dia mensegerakan taubat, tidak menunggu nanti-nanti, tapi sekarang terus dia bertaubat. Wa qana'atil qalbi, hati yang qanaah. Wa nasyatil ibadah, semangat dalam bab ibadah, karena tidak ada kesempatan lagi, dia akan meninggal sewaktu-waktu. Wa man nasyal mauta uqiba bi thalathati asya, siapa yang lupa terhadap kematian, dia diberikan sanksi dengan 3 hal. Yang pertama taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Yang kedua wa tarki ridha bil kafaf, tidak ridha dalam hal yang sedikit ya, dia tidak ridha dengan harta yang sedikit, dengan pemberian yang sedikit. Wa takasul fil ibadah, dan dia bermalas-malasan dalam bab ibadah ya, merasa nanti saja masih ada waktu ya, menunggu Ramadan, kalau sudah Ramadan nanti menunggu Syawal dan seterusnya. Jadi kita punya pilihan di sini, apakah kita ingin diberikan kemudahan 3 hal yang positif, ataukah diberikan sanksi 3 hal yang negatif. Semua pilihannya kembali pada kita masing-masing. Bagaimana caranya? Dzikrul maut akan memberikan kemudahan kepada kita untuk melakukan 3 hal positif dan melupakan kematian.
akan memberikan sanksi, ya Allah Ta'ala berikan sanksi pada kita 3 hal yang negatif ini. Ya, semua pilihan ada pada kita masing-masing. Barakallahu fikum, semoga ini menjadi pengingat bagi saya secara pribadi dan kita semuanya. Mudah-mudahan kita istiqomah dalam kebaikan, ya. Ya mutul insanu ala ma asyafihi. Seseorang itu dimatikan sesuai kebiasaan hidupnya. Kalau kita biasa sholat, kita biasa baca Quran, kita biasa mengajar, kita biasa beramal soleh, insya Allah kematiannya juga tidak jauh-jauh dari kebiasaan yang baik. Tapi kalau sebaliknya, seorang teledor sehingga ya dia melakukan perbuatan yang maksiat, maka naudzubillah min dzalik, dia meninggalnya juga dalam keadaan maksiat. Sekian, barakallahu fikum, mohon maaf kalau ada kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.